Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsanit taqwim wa hadana ila siratihil mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati jannatihi daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Wa usalli wa usallimu ala khairi halqillah fil awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdillah ala sabilil muhtadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu anfusahum liyadkhulu fi zumratil muflihin. Fa ya ayuhan nas ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dihadirkan di sebuah tempat yang terbaik di muka bumi. Tempat kita diperintahkan untuk irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Tempat di mana kita ruku, sujud, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berbuat kebaikan. Maka kita akan dimasukkan, digolongkan kepada orang-orang yang tuflihun, orang-orang yang menang, orang-orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala balasannya berupa surganya kala insyaallah. Salat dan salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa sampaikan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan terbaik, kepada hamba Allah yang dipilih dari sebagian hamba Allah yang lainnya, yang terbaik kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam juga tercurah, terlimpah kepada seluruh umatnya istiqamah, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita semuanya di yaumil qiyamah kelak. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, hadirin salat tarawih yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini perkenankan Ustadz untuk menyampaikan beberapa hal, mungkin lebih kepada nasihat. Bukankah agama ini nasihat? Seperti itu yang disampaikan Rasulullah SAW, ad-dinu nasihah, gitu seperti itu. Bahwasanya agama ini adalah nasihat. Maka sebaik-baik orang adalah mereka yang saling memberikan nasihat. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mereka orang yang saling berwasiat dalam al-haq dan juga dalam kesabaran. Mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan, bukan tolong-menolong dalam kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa dalam perlindungan Allah, saling berwasiat dalam kebaikan, dalam perbuatan-perbuatan yang ma'ruf dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, hadirin semua anak-anakku yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini Ustadz Faisal ingin menyampaikan, sebenarnya kalau kita lihat Al-Quran itu merupakan khairul kalam, sebaik-baik perkataan. Karena ini kalamullah. Maka pada kesempatan bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka inilah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita mengenai urgensi mengapa kita harus menjadikan Al-Quran sebagai salah satu rujukan kita, baik dalam kita berpikir maupun beramal. Yang kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala seringkali memberikan kepada kita begitu banyak contoh dari orang-orang terdahulu. Orang-orang yang mereka merupakan orang soleh yang Allah pilih, sehingga kemudian mereka menjadi rujukan kita dan sebagai role model kita dalam perilaku kita sehari-hari. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kalau kita lihat korelasinya antara Al-Quran dengan pemuda itu demikian dekat. Kita bisa melihat betapa Al-Quran ini menjadi satu hal yang mendorong perubahan bagi diri kita, terutama bagi kita yang muda. Maka ayat yang pertama kali turun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran adalah Iqra. Iqra adalah terkait dengan literasi kita, bagaimana kita membaca qaulnya Allah. Bahwasanya ada ayat qauliyah dan ayat kauniyah, di mana kita sebagai seorang muslim harus betul-betul memahami. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sering menyampaikan afala tatafakkarun, afala yatadabbarunul Quran, seperti itu. Itu bahasa yang sering Allah Subhanahu wa taala ulang dalam Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu muncul seringkali dan kemudian menjadi satu hal yang akan kita dapati di dalamnya itu mengenai kisah-kisah orang terdahulu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang soleh yang Allah pilih, baik dari kalangan para nabi, para anbiya, orang-orang terdahulu. Ada Nabi Adam, kemudian ada juga Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Sulaiman, dan banyak nabi-nabi yang lain.
termasuk juga Nabi kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kisah-kisah tersebut ada sebuah kisah yang sebenarnya cukup epik gitu, cukup heroik yang sebenarnya bisa kita angkat sebagai sebuah kisah yang bisa mendasari kita bagaimana seorang pemuda itu seharusnya mengambil sikap di zaman di mana kemudian terjadi berbagai macam kemaksiatan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Bahwasanya manusia itu pasti akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan untuk memastikan mereka itu termasuk golongan orang yang beriman atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sampaikan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk ibtila, sebagai ujian cobaan. Liyabluwakum ayyukum, siapakah di antara kalian semua ini termasuk golongan orang-orang yang mereka itu terbaik amalannya. Maka kenapa kita kemudian dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini? Apakah ini sebuah kebetulan? Pertanyaan itu kepada diri kita seperti itu. Kenapa Allah memilih kita untuk berada di sebuah tempat yang baik? Bukankah Allah Subhanahu wa taala seringkali kemudian menjadikan pemuda itu sebagai sebuah subjek dalam dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para nabi? Kita bisa melihat dalam sejarah bahwasanya Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW di rumah nubuahnya itu mendidik seorang Ali bin Abi Thalib untuk menjadi seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Zubair ibnul Awam. Beliau adalah seorang pemuda yang juga lahir dalam rumah nubuahnya Rasulullah SAW, yang lahir ketika di peristiwa hijrah. Ada Al-Arqam bin Abil Arqam, seorang pemuda yang berumur 16 tahun, yang kemudian mewakafkan rumahnya sebagai pusat pergerakan dakwah pertama kali. Ada Mus'ab bin Umair sebagai atas dakwahnya Rasulullah SAW, yang diutus Rasulullah SAW untuk pergi ke Madinah pada waktu itu untuk berdakwah, dan sukses dakwahnya. Qadarullah, beliau terbunuh atau beliau itu kemudian menjadi seorang syahid di peperangan Uhud. Kita bisa melihat ternyata Rasulullah SAW memilih sebagian besar dari para sahabatnya yang masih muda-muda tersebut sebagai motor pergerakan dakwahnya. Maka kita harus memahami itu, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya hadir pada kesempatan kali ini harus memiliki visi itu. Visi menjadi seorang yang ta'uti'un nafsi, menjadi seorang yang memiliki komitmen, memiliki pendirian, memiliki keyakinan, bukan menjadi seorang yang ima'ah atau orang yang tidak memiliki pendirian. Maka pemuda-pemuda yang hadir di zamannya Rasulullah SAW adalah pemuda yang mereka hidup di dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah. Maka nanti antum semua yang ada di sini adalah pemuda-pemuda yang oleh Rasulullah SAW sebutkan sebagai pemuda yang kelak akan mendapatkan naungan di hari tanpa naungan. Rasul menyampaikan wasyabun nasya'u fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pilihan-pilihan tersebut itu datang kepada seorang pemuda dan pemuda tersebut kemudian memilih untuk taat kepada Allah, maka dia menjadi seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Maka dia kemudian menjadi seseorang yang akan mengikuti risalah dakwahnya Rasulullah dan para sahabat yang ketika masih muda mereka mengikutkan diri dalam ketaatan kepada Allah. Mereka menjadi orang-orang yang akan mengikuti pergerakannya seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Mus'ab bin Umair, seperti Al-Arqam bin Abil Arqam, seperti mungkin yang kita ketahui kisahnya yang mengharu biru, kisahnya yang dramatik seperti siapa? Kisahnya Muhammad Al-Fatih sebagai orang yang pertama kali kemudian membuka jalan untuk menaklukkan Konstantinopel. Seorang pemuda yang berumur 21 tahun. Seorang pemuda yang menjadi raja di waktu masih muda, yang memiliki visi besar untuk apa? Untuk membuktikan, untuk membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah 700 tahun sebelumnya. Bahwasanya nanti Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin. Dan yang mengikuti adalah sebaik-baik pasukan. Bayangkan, 700 tahun dibutuhkan hanya untuk apa? Untuk menaklukkan sebuah benteng yang teramat sangat kuat. Tapi dalam diri mereka muncul apa? Muncul al-yakin, keyakinan apa yang disampaikan Rasulullah SAW pasti benar. Apa yang disampaikan itu merupakan nubuah yang bahkan 700 tahun yang lalu langkah-langkahnya telah dirintis oleh para sahabat. Kalau kalian tahu, yang dinamakan Rasulullah SAW itu memberikan sebuah nubuah atau profesi atau sebuah visi ke depan bahwasanya nanti Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin dan kemudian mereka yang mengikuti adalah sebaik-baik pasukan, telah dibuktikan oleh para sahabat-sahabat yang pada waktu itu juga ingin melihat
apa yang dikatakan Rasulullah SAW sebagai sebuah kebenaran. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan salah seorang sahabat yang hendak membuktikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dengan ikhtiarnya beliau. Maka beliau membuat ekspedisi kapal laut pertama yang kemudian hendak menaklukkan Konstantinopel pada waktu itu, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ustaz Faisal ingin sedikit tadi memberikan satu gambaran di awal. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah contoh betapa pemuda-pemuda yang lahir dalam ketaatan kepada Allah menemukan arti keimanan dan keyakinan dalam diri mereka, mereka pasti akan menghadapi tantangan, cobaan, godaan, hambatan dalam kehidupan mereka. Maka untuk membuktikan keimanan mereka itu tidak runtuh oleh hal-hal yang kemudian menjadi ujian dan cobaan untuk mereka, maka Allah Subhanahu wa taala seringkali mencoba mereka untuk menjadikan orang-orang ini sebagai salah satu cara untuk membuat kita sebagai seorang muslim itu belajar kepada mereka. Maka dalam surat Al-Kahfi disebutkan, ini mengenai kisah 7 orang pemuda disampaikan di beberapa riwayat, ada 7 orang pemuda dan seekor anjing yang disampaikan seperti itu, bahwasanya mereka hidup di sebuah zaman sekitar beberapa ratus tahun sebelum kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Mereka pemuda yang pada waktu itu sebenarnya hidupnya sudah sangat mapan. Pemuda yang hidup di istana, mereka bukanlah orang-orang rakyat jelata yang kemudian mereka tuh masih mencari sesuatu hal dalam kehidupan mereka, tidak. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya yang dinamakan Ashabul Kahfi ini pada awalnya adalah orang-orang yang berkecukupan. Tapi kemudian mereka mendapati struktur masyarakat pada waktu itu, keadaan sosialnya pada waktu itu tidak mendukung apa yang menjadi keyakinan mereka, bahwasanya Allah itu esa, bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Orang-orang pada waktu itu terbiasa mereka itu menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencampur adukkan antara keimanan dan juga kesyirikan. Maka inilah yang kemudian dicoba untuk ditentang. Yang kemudian itu merupakan hal yang tidak mereka cocoki dalam akidah mereka. Maka disebutkan dalam kisah tersebut rajanya yang bernama Raja Dikyanus pada kerajaan Romawi itu berusaha untuk menghalang-halangi, untuk melakukan persekusi. Bahasanya mungkin saat ini seperti itu. Untuk apa? Agar dakwah mereka itu tidak tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. Agar apa? Kekuasaan raja tidak kemudian tergoyahkan. Karena kedatangan pemuda-pemuda yang hendak menggantikan keyakinan yang selama ini mereka yakini dengan keyakinan baru mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hal yang mudah bagi 7 orang pemuda yang pada waktu itu mungkin tidak punya kekuatan militer, tidak punya kekuatan yang mendasari mereka untuk bisa mempertahankan diri. Sehingga kemudian muncul dalam diri mereka keinginan untuk menghindari, keinginan untuk uzlah, keinginan untuk mengasingkan diri. Karena apa? Karena tekanan masyarakat pada waktu itu yang berbeda dengan keyakinan yang telah mereka miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu wahai Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Maka pemuda-pemuda ini adalah pemuda yang mereka tumbuh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwasanya apa yang mereka pegang itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi mereka menghadapi apa yang dinamakan dengan penentangan dari kaumnya karena perbedaan masalah akidah atau perbedaan keyakinan. Apakah hal tersebut menggentarkan mereka? Tentu tidak, karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladzunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang pertama yang dilakukan oleh seorang yang beriman seandainya dia menghadapi sebuah permasalahan dalam kehidupan, apa yang dilakukan? Kalau kita lihat dalam Al-Quran disebutkan mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak, Mas, itu yang harus kalian lakukan pertama kali ketika menghadapi permasalahan dalam kehidupan, karena tidak ada yang lebih besar pertolongannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da'a idza da'an. Maka bagi kita semuanya menjadikan ini
sebagai landasan kita dalam bergerak, landasan kita dalam beramal. Ketika ditanyakan di manakah Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah itu dekat. Maka bagi seorang hamba ketika mendapati permasalahan dalam kehidupan, ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi apapun dalam keadaan yang sulit sekalipun, maka seorang hamba diwajibkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam kisah Al-Ashabul Kahfi. Ketika mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladzunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami. Rahmat di situ bisa berupa rezeki, keteguhan, keyakinan, ya. Tidak terlepasnya mereka dari masalah keimanan dan akidah, disebutkan dalam beberapa tafsir seperti itu. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi yang terjadi kemudian ternyata kekuatan raja dalam melakukan persekusi kepada mereka, dalam melakukan penentangan terhadap apa yang disampaikan oleh Ashabul Kahfi itu luar biasa. Sampai kemudian muncul Ashabul Kahfi ini ingin apa? Ingin kemudian mereka itu melarikan diri atau ingin mengasingkan diri dari apa yang kemudian menjadi hal yang membuat mereka itu merasa bahwasanya wah ini sudah mungkin waktunya bahwasanya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah itu harus mengambil langkah-langkah yang lebih konkret. Maka kemudian mereka berjalan, kemudian mereka itu mengasingkan diri ke sebuah tempat di mana tempat tersebut itu menjadi tempat di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebuah kisah nyata mengenai mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Mereka dimasukkan ke dalam sebuah gua, kemudian fadharabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, maka kami tutup telinga mereka bertahun-tahun dalam gua tersebut. Mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Bayangkan 309 tahun. Kadang-kadang kalau kita berbicara masalah rasionalitas, tentu ini sesuatu yang enggak rasional. Bagaimana mungkin seorang hamba, seorang makhluk yang terikat kepada sebuah hukum kausalitas, di mana kemudian kita adalah sebagai manusia yang pasti akan meninggal, ternyata Allah tangguhkan waktunya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha berkuasa atas segala sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita semuanya. 309 tahun mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan dalam Al-Qur'an ketika matahari terbit, kemudian matahari tersebut menyinari gua itu. Demikian pun ketika terbenam, maka mereka dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Sampai kemudian mereka itu kembali siuman, kembali sadar. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, mereka itu kemudian berdebat mengenai berapa lama mereka itu tinggal di dalam gua tersebut. Maka perdebatan tersebut itu hadir dalam Al-Qur'an. Salah seorang dari mereka kemudian keluar dari gua membawa beberapa dirham, kemudian mereka dapati ternyata orang-orang yang saat itu hadir ketika mereka ditidurkan selama 309 tahun itu sudah berbeda dengan orang-orang yang dulu ketika mereka ditidurkan di awal dari masa tidur tersebut selama 309 tahun. Maka kemudian ini menjadi salah satu kisah yang patut kita kemudian fahami bersama. Ternyata butuh hampir 309 tahun kesabaran. Sampai kemudian Ashabul Kahfi tersebut mendapati struktur masyarakatnya, orang-orang yang tinggal di situ beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, atas petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ashabul Kahfi merupakan salah satu contoh bagaimana kita sebagai seorang hamba menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita dan bersabar atas perjuangan dakwah yang mungkin saat ini belum kita dapatkan. Mungkin saat ini belum kita realisasikan atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penaklukan Konstantinopel dari nubuahnya Rasulullah butuh 700 tahun dan Ashabul Kahfi menunggu sampai kemudian orang-orang yang bertauhid itu 309 tahun. Tapi perjalanan tersebut itu masih ada dan keyakinan itu yang harus tumbuh dalam diri kalian. Bahwasanya Islam itu ya'lu wa la yu'la alai. Bahwasanya Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada agama ini. Maka kembali kejayaan Islam itu ada di pundak-pundak kalian semuanya. Sebagaimana kesabaran Ashabul Kahfi dalam menunggu, kemudian mereka bisa mendapati orang-orang yang hadir pada kesempatan mereka dihidupkan lagi itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah walaupun 309 tahun. Dan ketika kita juga dapati ternyata orang-orang yang mereka itu yakin dengan nubuahnya Rasulullah SAW mendapati 700 tahun setelahnya mereka bisa menaklukkan Konstantinopel yang merupakan benteng terkuat orang-orang Romawi pada waktu itu di Bizantium atau di Romawi Timur. Maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Semuanya mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka
bangunlah visi kita sebagai seorang muslim agar apa? Agar kita kembali menjadi agama yang akan menerangi dunia sebagaimana dahulu 1400 tahun lalu ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada kita risalah mengenai Islam ini sendiri, maka Islam akan kembali hadir di tengah-tengah kita sebagai bentuk jawaban terhadap permasalahan umat Islam atau umat secara keseluruhan pada saat ini. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sekelumit yang Ustadz bisa sampaikan kepada kalian. Setidaknya kalian bisa mengambil ibroh, hikmah, manfaat dari tadi orang-orang yang punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran dengan tidak melupakan untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar diberi pertolongan. Maka inilah yang harus kita yakini sebagai seorang hamba ketika menjadikan setiap waktu kita itu adalah waktu untuk bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan. Maka bagi anak-anak yang mungkin kelas 3 atau kelas 2 yang saat ini sedang menghadapi mungkin fase-fase akhir dari kehidupan sekolahnya, banyaklah berdoa kepada Allah, banyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaklah berdoa kepada Allah. Maka visi yang kita bangun saat ini, optimisme yang kita bangun saat ini, insya Allah 1-2 tahun, bahkan mungkin 10 tahun lagi akan kita gapai bersama. Sebagaimana kesabaran yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, yang mereka bahkan mendapatkan ujian yang lebih besar daripada kita, ujian keimanan. Itulah sebenarnya yang nanti akan kita dapati sebuah hal yang besar, yang akan menanti kita untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat telah melalui hal tersebut, saat ini datang kepada kita ujiannya. Apa kita termasuk golongan tadi orang-orang yang lebih baik amalnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apakah kalian semuanya lebih baik amalannya? Apakah kalian semua termasuk golongan orang yang beriman? Apa kita yakin bahwasanya kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka bangun itu, optimisme, keyakinan, konsistensi, istiqomah kalian dalam memegang amalan-amalan yang salih dan juga menjadi hamba Allah yang senantiasa bisa bersikap konsisten dalam kehidupannya. Ketika di tempat yang baik dia tetap baik, ketika di tempat yang tidak baik dia tetap baik. Bukan menjadi orang yang ima'ah atau orang ketika ada orang baik dia menjadi baik, ketika jelek dia menjadi jelek. Maka orang tersebut itu orang yang tidak konsisten. Maka siapapun kalian harus bisa mewarnai, bukan terwarnai. Seandainya mampu kalian bisa berdakwah kepada rekan-rekan kalian. Seandainya tidak, maka beruzrahlah. Kalian mengasingkan diri, jangan menghadiri majelis-majelis di mana kemaksiatan tersebut itu terjadi. Maka itulah seperti yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi insyaallah. Mungkin seperti itu yang Ustadz bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya bisa semangat menjadi seorang pemuda seperti Ashabul Kahfi yang saat ini kita jadikan masjid ini sebagai guanya, tempat kita untuk beruzlah, tempat kita beriktikaf, tempat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, melangitkan doa kita kepada Allah agar apa? Agar setiap visi yang kita bangun, agar setiap misi yang kita hendak lakukan di masa depan semuanya bisa kita laporkan kepada Allah. Ya Allah, saya ingin menjadi A, B, C semuanya karena doa kita sebagaimana Ashabul Kahfi berdoa. Rabbana atina miladzunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doanya kepada kita semuanya. Semoga Allah mengijabah doa kita dan mengamalkan ini menjadi sebuah hal yang rutin kita amalkan setiap malam Jumat ya insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.